Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-40 dan kita masih dalam buku Al-Fiqhul Muyassar ala Dhai'il Kitab was Sunnah. Dan sekarang kita akan mengambil atas siapa zakat diwajibkan dan juga syarat-syarat kewajibannya. Zakat wajib atas siapa yang pada dirinya terkumpul syarat-syarat berikut. Jadi, jika syarat-syarat ini ada pada diri seorang tersebut, maka wajiblah baginya untuk menunaikan atau membayar zakat. Yang pertama adalah Islam, al-Islam, ya. Sehingga di sini disebutkan maka tidak wajib atas orang kafir, karena ia adalah ibadah yang bersifat harta benda yang dengannya seseorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ibadahnya orang kafir tidak diterima sehingga dia masuk Islam. Jelas ya. Jadi zakat ini syarat yang pertama adalah diwajibkan bagi orang Islam. Jadi zakat tidak diwajibkan kepada non muslim. Sehingga dia belum masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, non muslim itu, maka diwajibkan bagi dia zakat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Artinya, dan tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan juga Rasulnya. At-Taubah ayat 54. Jelas ya. Tidak ada hal yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amal ibadah seperti nafkah, sedekah orang-orang kafir itu, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan juga Rasulnya. Namun jika mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima amal ibadah mereka. Bila ibadah mereka tidak diterima, maka tidak ada gunanya mewajibkan zakat bagi mereka. Di sini jelas ya. Sebagaimana Allah mengatakan tadi, amal ibadah mereka tidak diterima, maka tidak ada dasarnya bagi kita untuk mewajibkan zakat kepada mereka. Dan berdasarkan makna mafhum, maksudnya makna mafhum yang tersirat dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq, kita ketahui ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang enggan membayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq tetap mewajibkan zakat tersebut sebagaimana Allah dan juga Rasulnya mewajibkan zakat tersebut. Sebagaimana disebutkan Abu Bakar, hadhihi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Artinya, ini adalah faridah, maksudnya kewajiban zakat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kaum muslimin. Jelas, Abu Bakar memerangi mereka sampai mereka mau membayar zakat. Jika mereka enggan, tetap Abu Bakar memerangi mereka sampai mereka mau membayar zakat. Dan hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Dan di sini muallif menyebutkan ya, di paragraf terakhir dalam buku ini, sekalipun zakat tidak wajib atas orang kafir, namun dia tetap dihisab atasnya karena orang kafir itu diberi titah menjalankan cabang-cabang syariat menurut pendapat yang sahih. Ya. Muallif berpendapat bahwasanya walaupun zakat tersebut tidak diwajibkan bagi orang kafir, namun dia tetap dihisab atasnya karena orang kafir itu diberi titah menjalankan cabang-cabang syariat menurut pendapat yang sahih. Memang ini pendapat yang sahih. Walaupun mereka orang kafir, namun mereka tinggal di negara kaum muslimin, mereka juga harus menjalankan cabang-cabang syariat seperti
menutup aurat contohnya. Jadi mereka tidak boleh semau mereka buka-buka aurat di negara kaum muslimin, terkhusus yang dijalankan di situ syariat Islam. Maka mereka juga harus berjilbab seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga muallif menyebutkan walaupun tidak diwajibkan bagi non muslim itu atau orang kafir itu zakat, tapi mereka tetap dihisab. Jadi ini adalah tugas para pemimpin kaum muslimin. Kemudian syarat yang kedua yang diwajibkan bagi mereka zakat adalah merdeka, bukan budak. Zakat itu wajib bagi orang merdeka sehingga tidak wajib bagi hamba sahaya dan juga mukatab. Jadi zakat itu wajib bagi orang yang merdeka seperti kita, dan tidak wajib bagi hamba sahaya dan juga yang mukatab. Mukatab apa itu? Mukatab adalah hamba sahaya yang memiliki perjanjian dengan tuannya, ingin memerdekakan dirinya dengan syarat menebus dirinya sendiri dengan bayaran tertentu yang sudah disepakati antara dia dan juga tuannya. Intinya dia masih tetap hamba sahaya. Jadi orang merdeka, jika dia Islam dan juga merdeka dan dia ada syarat yang lain yang akan kita sebutkan nanti, maka wajib bagi dia untuk menunaikan zakatnya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah kepemilikan nisab secara sempurna dan tetap. Maksudnya memiliki nisab dengan kepemilikan sempurna dan juga tetap. Bagaimana itu? Ya, status hartanya harus kelebihan dari kebutuhan primernya, di mana seseorang sangat membutuhkannya seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal, karena zakat itu wajib sebagai pelipur lara bagi orang-orang fakir. Maka wajib mempertimbangkan batas kepemilikan nisab yang dengannya kekayaan yang bisa dijadikan patokan terwujud. Jelas ya. Jadi jika seseorang itu memiliki kelebihan harta terkhusus dalam bidang primer yang paling pokok ya, seperti makanan, minuman atau hal-hal yang wajib mereka miliki, dan dia sudah punya itu semua, dan dia memiliki nisab zakat tersebut dan itu tetap, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian ini berdasarkan sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi maduna khamsati awsuq sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi dhurin sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqah." Di sini Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang nisab atau ukuran zakat tersebut. Rasulullah mengatakan pada biji-bijian atau hasil bumi yang kurang dari 5 wasak tidak ada kewajiban zakat. Rasulullah menyebutkan di sini 5 wasak. Wasak adalah beratnya 60 sok. Satu wasak itu 60 sok. 60 sok. Dan satu sok itu berisi 4 mud. Dan muallif menyebutkan di sini, dan 1 mud adalah seukuran cukupan tangan lelaki yang berukuran sedang atau 6 ons. Jadi 5 wasak adalah 6 ons kali 4 kali 60 kali 5, hasilnya 720 kilogram hasil bumi. Dan ini juga ukurannya hampir mirip dengan ukuran zakat ya. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Maknanya zakat itu 1 sok. Ada ulama mengatakan 1 sok itu 3 kilogram, dan saya lebih condong kepada 3 kilogram. Jadi kita bayar zakat itu 3 kilogram. Dan memang ada juga ulama mengatakan atau para fuqaha menyebutkan 2,5. Namun Allahu a'lam, lebih afdalnya kita mengambil yang 3 kilo. Kalaupun itu ada kelebihan, itu menjadi sedekah kita. Namun kita kembali ke materi kita hari ini. Muallif menyebutkan adalah 1 sok itu adalah 4 mud, atau 1 mud itu 6 ons umpamanya. Jadi kesimpulannya di sini dia menyebutkan 720 kg. Namun Allahu a'lam, saya lebih condong kepada 900 kg. Jadi ketika harta, maksudnya hasil panen kita ya, mencapai 900 kg, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Walaupun memang
di sini muallif menyebutkan 720, silahkan yang sudah mencapai 720 juga mengeluarkan zakatnya. Tapi saya lebih condong kepada 900 kilogram. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, pada unta yang kurang dari 5 ekor tidak ada kewajiban zakatnya. Jadi unta juga Rasulullah sebutkan nisabnya. Jika ada unta umpamanya, seseorang memiliki unta 5 ekor unta pada tanggal 1 Muharram 1442. Kemudian dan itu terus berlanjut sampai 1443 Muharram umpamanya 5, dan itu tetap ada pada dia, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya karena itu menjadi milik dia dan juga sudah sampai haulnya, sudah sampai ukuran tahunnya, seperti itu. Dan juga Rasulullah mengatakan pada perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat. Jelas ya. Yang kurang dari 5 uqiyah. Uqiyah di sini disebutkan adalah 40 dirham. Jadi 1 uqiyah 40 dirham. Jika 5 uqiyah adalah 200 dirham. Jelas. Jadi ini perak itu adalah 200 dirham ya. 200 dirham seperti itu. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang keempat, berlalunya 1 haul atas harta. Dan hal itu terjadi dengan cara harta tersebut telah melewati nisab dalam penggunaan atau penguasaan pemiliknya selama 12 bulan Hijriyah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Rasulullah mengatakan tidak ada zakat pada harta sehingga ia melewati 1 haul ya. Jadi syarat yang keempat ini berlalunya 1 tahun, maksudnya sini tahun Hijriyah. Tanggal 1 Muharram umpamanya dia punya harta tersebut dan sudah mencapai nisab 1441. Kemudian nanti 1 Muharram 1442 dan dia masih memiliki harta seperti itu, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dan Rasulullah juga menjelaskan kepada kita di sini, syarat ini khusus untuk harta berupa hewan ternak, tidak semua harta ya, zakat ya. 1 haul ini, nisab haulnya itu, nisabnya dan juga haulnya sudah kita jelaskan. Namun untuk haul itu hanya berlaku untuk hewan ternak, emas dan perak atau yang menduduki kedudukannya seperti uang kita sekarang, dan barang perdagangan. Itu yang dihitung per tahun ya. Namun untuk hasil pertanian, buah-buahan dan juga barang tambang dan juga rikas, maka tidak disyaratkan haul. Tidak disyaratkan haul. Jadi contoh umpamanya panen. Ketika kita panen padi umpamanya, setelah selesai panen, kita timbang hasil panen kita itu 900 kilogram. Jadi dari 900 kilogram tersebut kita keluarkanlah zakatnya 2,5%. Seperti itu. Jadi tidak harus tunggu setahun. Kapan dia panen, disitulah dia keluarkan. Atau panen hasil bumi yang lain, buah-buahan yang lain umpamanya, dia juga harus keluarkan ketika panen tersebut. Dan juga ketika kita umpamanya menemukan barang temuan yang berharga di bawah tanah umpamanya, kita menggali dapat seperti itu dinamakan rikas. Ketika kita mendapatkan itu, kita keluarkan zakatnya. Dan itu nanti kita jelaskan berapa nisab tiap masing-masing dari jenis-jenis zakat yang harus kita keluarkan tadi. Dan ini juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atu haqqahu yauma hasadih. Artinya, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Jelas. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketika kita panen anggur umpamanya, sudah sampai 900 kilogram dan muallif menyebutkan di sini 720 kilogram, maka kita keluarkan zakatnya.
Dan saya menganggap yang lebih sahih adalah 900 kilogram kita keluarkan. Tidak harus menunggu satu tahun. Juga karena barang tambang disebutkan di sini, dijelaskan muallif ya. Juga karena barang tambang dan juga rikas adalah harta yang diambil dari dalam bumi, sehingga haul tidak dijadikan sebagai pedoman dalam kewajiban zakatnya seperti hasil pertanian dan juga buah-buahan. Jadi jelas ya, yang dihitung haul itu adalah zakat hewan ternak, dan juga emas, dan juga perak, dan juga zakat perdagangan. Selain itu, buah-buahan, biji-bijian yang dipanen ya, dan juga barang tambang dan juga rikas, itu kapan kita panen atau rikas kapan kita mendapatkannya, di situ langsung kita keluarkan zakatnya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah ke bagian ketujuh, macam-macam zakat. Di sini muallif menyebutkan ada dua macam zakat. Yang pertama adalah zakat harta, yaitu zakat yang berkaitan dengan harta. Apa itu? Sebagaimana kita sebutkan tadi, emas, perak, hewan ternak dan sejenisnya ya. Namun yang kedua di sini muallif menyebutkan zakat badan. Zakat badan itu yang sering mungkin kita bayar ya, yaitu yang berkaitan dengan badan, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu ditunaikan di akhir bulan suci Ramadan sebelum imam naik ke atas mimbar atau imam melakukan salat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian ke-8 zakat hutang. Di sini muallif menyebutkan tentang zakat hutang. Memang ini perselisihan yang sengit di kalangan para ulama tentang hutang ini. Apakah zakat itu dihutangi atau maksudnya apakah hutang itu dizakati atau tidak? Dan di sini alhamdulillah saya lebih condong dengan pendapat muallif di sini. Hutang itu apabila dipikul oleh orang yang kesusahan ekonomi, maka pemilik hutang atau kreditur wajib menzakatinya ketika telah memegangnya untuk 1 tahun zakat pada tahun dia memegangnya. Ya, jelas di sini muallif menyebutkan, jika kita umpamanya orang kaya menghutangkan hutang kepada seseorang itu adalah orang yang miskin umpamanya, dan dia sangat butuh dengan itu. Kemudian yang kita hutangkan itu mencapai nisab emas umpamanya 85 gram dengan harga segitu umpamanya emas. Kemudian sampailah haulnya 1 tahun, maka orang yang menghutangkan itu wajib membayar zakatnya, hutang yang dia berikan. Kalau orang yang berhutang itu orang miskin ya. Kemudian di sini disebutkan juga, sedangkan bila hutang difikul oleh orang yang mampu, maka dia menzakatinya untuk setiap tahun karena harta ini berada pada status hukum ada di tangannya. Namun jika orang yang kita hutangi itu umpamanya, atau ada seseorang umpamanya berhutang kepada orang kaya untuk modal bisnis umpamanya, dan dia pun yang berhutang ini orang kaya, maka beban zakat itu diberikan kepada yang berhutang tadi karena dia juga orang kaya, dia sanggup mengeluarkannya, bukan kepada orang yang memberikan hutang. Beda dengan yang pertama, yang membayar zakatnya adalah orang yang memberikan hutang, karena orang yang berhutang kepada dia adalah orang yang tidak sanggup atau orang yang miskin. Ketika sudah sampai haulnya, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini sebagai rangkuman, yaitu yang pertama, orang-orang yang berhak atau yang diwajibkan bagi mereka berzakat adalah syarat-syaratnya berikut ini. Yang pertama adalah al-Islam, dia harus orang Islam. Kemudian yang kedua adalah merdeka, bukan budak atau mukatab. Yang ketiga, dia memiliki nisab, ukuran secara sempurna, dan juga harta itu milik dia, harta tetap. Kemudian yang keempat, berlalunya 1 haul atas harta, maksudnya sampai 1 tahun
harta tersebut, kecuali buah-buahan dan juga biji-bijian dan juga barang tambang dan juga rikas. Kemudian zakat itu ada terbagi dua macam. Yang pertama zakat mal. Zakat mal adalah yang bersangkut paut tentang harta, seperti emas, perak dan juga sejenisnya yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah zakat badan, yang bersangkut paut tentang badan, seperti zakat fitrah, dan itu wajib kita keluarkan setiap tahun bagi orang-orang yang tidak fakir miskin, ya, maka wajib mengeluarkannya. Bahkan bayi pun wajib kepada walinya atau kepada orang tuanya untuk mengeluarkan zakatnya, yaitu zakat fitrah. Kemudian yang terakhir yang kita sampaikan tadi adalah zakat hutang. Jika yang berhutang tersebut orang miskin dan hutang yang dihutangkan tersebut jumlahnya besar dan sejumlah nisab emas atau perak dan sudah sampai haul, maka yang memberikan hutang tersebut wajib membayar zakatnya. Namun jika yang berhutang tadi orang kaya untuk kepentingan bisnis umpamanya, dan jumlah hutangnya itu mencapai nisab emas ataupun perak dan sudah sampai 1 tahun, yang membayar zakatnya adalah orang yang berhutang, bukan yang memberikan hutang. Karena orang yang berhutang tersebut adalah orang kaya yang sanggup membayar zakatnya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.